warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Rizkyani dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 048799613. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan MLS Model. Pertama, kita masuk ke laman e-learning dulu untuk masuk ke tugas 2 perencanaan web pembelajaran. Nah, selanjutnya kita pilih bagian pertama. Nanti kita akan diarahkan ke website MLS Model. Lanjutkan, kita pakai ini, lalu kita login. Setelah itu kita masuk ke uji coba gratis. Nah, kita masukkan situsnya adalah Matematika Vita 2. Nah, saya akan menggunakannya sebagai pengajar siswa. Lanjut, nama depan apakah saya tidak pernah menggunakan. Lalu inilah, kita klik 7, mulai uji coba gratis. Selanjutnya kita disuruh membuat verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, kita lihat kode email. Kita masuk ke email. Nah, emailnya sudah masuk. Kita salin kodenya. Selanjutnya kita masuk ke sini, kita masukkan kodenya dan melanjutkan. Mohon maaf, sinyalnya agak susah. Nah, kalau sudah, nanti kita masuk ke bawah saya, ke situs model saya. Ini juga sinyalnya agak susah ya di sini, mohon maaf. Nah, setelah itu nanti diarahkan ke ini. Lanjut, kita mode edit. Setelah kita mode edit, kita masuk ke rumah. Selanjutnya kita masukkan ke tambahkan kursus baru. Kita akan edit satu persatu. Nama lengkap kursus Matematika singkat MTK bilangan bulat, MTK kelas 7. Kategori kursus adalah kategori 1. Kategori 1. Selanjutnya fasih kursus menunjukkan, kita edit tanggal mulainya. Misal kita ambil tanggal 10 November 2025. Terus kita juga edit tanggal berakhirnya. Misal saya dalam jangka 1 minggu, November tahun 2025. Selanjutnya kita kasih ID 04. Ini terserah. Selanjutnya kita kasih keterangan tentang pembelajaran matematika ini. Nah, keterangannya kita tambahkan. Ini tentang materi matematika yang akan kita ajarkan. Nah, selanjutnya kita masukkan berkas biar siswa menarik. Ini misal kita tambahkan, ini tadi saya sudah mengeditnya di Canva. Kita edit sebagai sampel. Lanjut, kita unggah berkas. Kita tunggu. Selanjutnya kita edit format khususnya. Misalnya kita masukkan ke mingguan, jumlah bagiannya kita juga edit ada berapa, bagian yang tersembunyi,
bagian tersembunyi. Terus kita masukkan ke penampilan, file dan unggahan. Kita ambil yang paling besar, selanjutnya setelah kita edit, kita masuk ke simpan dan tampilkan. Maaf, ini sinyalnya agak susah. Nah, selanjutnya kita klik umum, ini misal sebagai perkenalan diri. Terus kita masukkan, setelah ada pengumuman, kita masuk ke innalillah, ini kita ganti sebagai perkenalan diri. Terus kita kasih deskripsi singkat tentang perkenalannya, seperti langkah-langkah peserta didik untuk, nah seperti ini. Saya juga kasih langkah-langkah, kita juga tampilkan. Lanjutnya kita juga edit hal yang sama. Setelah kita edit, kita masuk ke simpan dan tampilkan. Ditunggu. Nah, selanjutnya setelah masuk ke perkenalan diri, kita kembali lagi ke matematika kelas 7. Nah, kita lanjut ke waktu yang ada di sini. Misal sesi pertama. Selanjutnya kita masukkan lagi aktivitas atau sumber belajar. Misal pada sesi pertama ini kita adakan forum, kita adakan buku atau materi yang akan peserta didik ajar. Kita milih buku. Nah, selanjutnya kita kasih keterangannya. Misalnya ini penjumlahan bilangan bulat. Kita kasih keterangannya, pengertian bilangan bulat atau langkah-langkah penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya kita masukkan ini dan simpan dan tampilkan. Sebentar. Lalu kita memasukkan judul bab, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Lalu kita tambahkan keterangan buku sebagai tambah materi. Kita unggah di sini. Tadi saya sudah mengunggahnya. Saya udah memfoto materinya. Setelah terunggah, kita kasih keterangannya. Misalnya ada penulisannya, ini saya mengacu pada RPP yang telah saya buat di tugas pertama. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita simpan. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan buku, kita juga bisa menambahkan misalnya link video pembelajaran seperti penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kita tambahkan linknya. Kita tambahkan linknya seperti yang telah saya gunakan pada tugas pertama. Kita masuk ke YouTube. Selanjutnya kita salin linknya untuk mempermudah peserta didik.
kembali ke sini, terus kita kasih keterangan juga. Keterangannya kita juga bisa mengambil di RPP. Misal, siswa menyimak. Selanjutnya kita juga tampilkan agar peserta didik mengetahui. Terus kita simpan dan tampilkan. Kita tunggu. Selanjutnya kita kembali lagi ke matematika kelas 7. Nah, selain buku, kita juga masuk ke selain buku dan link penjumlahan bulan bulat, kita juga bisa menambahkan innalillah. Bentar, ini salah. Sebagian baru, misalnya kita tambahkan materi atau penugasan, tambahkan forum untuk anak berdiskusi, ya. Nah, di diskusi ini kita bisa masuk ke penugasan yang ada pada RPP, yaitu kan setelah anak melihat video pembelajaran yang saya berikan, itu ada tugas individu yang anak bisa menjawabnya menggunakan diskusi ini. Nah, selanjutnya kita tampilkan. Kita juga edit untuk akses, tidak ada. Lanjut, kita simpan dan tampilkan. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke matematika kelas 7. Selain perkenalan diri, kita juga bisa menambahkan instruksi bagaimana peserta didik mengerjakan. Lanjut, setelah diskusi, saya juga bisa menambahkan. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkannya, yaitu kuis. Misal kita tambahkan kuis. Kuis. Bentar, sinyalnya agak susah. Kita isi kuis penjumlahan. Kita masukkan keterangannya juga. Kuis berguna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi siswa. Jadi siswa bisa belajar. Kerjakan kuis berikut untuk menambah pengetahuan dan nah, kita juga menambahkan nilainya. Misal nilai untuk lulusnya itu 5, metode dengan nilai tertinggi misal 170 sesuai KKM, penilaian dengan penilaian tertinggi. Kita juga ditata letaknya. Misal setiap pertanyaan, terus kita juga tampilkan sejak dalam pertanyaan, bagaimana pernyataan berlaku, umpan balik, terus opsi ulasan. Ini kita skip saja, kita masuk ke penampilan. Nah, setelah kita edit semuanya, kita bisa menyimpan. Oh ya, soal kuisnya bisa kita tambahkan di sini ya. Nah, setelah itu kita simpan dan tampilkan. Kita tunggu sinyalnya. Nah, selanjutnya kita menambahkan pertanyaannya. Misal saya akan menambahkan pertanyaannya 7
7 tambah min 5 sama dengan. Nah, setelah itu kita tambahkan jenis pertanyaannya, misal kita pilihan ganda, terus deskripsi pertanyaan berapa iya, kita masukkan tambahkan. Nah, kita edit juga di sini. Nama pertanyaannya adalah penjumlahan bilangan bulat. Teks pertanyaannya ini adalah 15 min 7. Nah, selanjutnya kita masukkan pilihan jawabannya. Misalnya adalah 3, yang nilainya tidak ada. Terus misal pilihan yang kedua itu adalah 4. Selanjutnya adalah misal negatif 22, yang ini ada juga negatif 22. Lanjutnya pilihan keempat adalah negatif 3. Nah, jawaban yang benar adalah adalah 22 atau pilihan kedua. Jadi nilainya adalah 100% ketika mereka benar. Nah, masih ada pilihan kelima. Misal pilihan kelimanya adalah 8. Selanjutnya kita simpan dan lanjutkan. Ini kuisnya saya bikin satu soal saja agar peserta didik lebih memahami. Kita tunggu, ini sinyalnya masih agak-agak. Nah, kita simpan dan lanjutkan mengedit. Setelah simpan perubahan, kita tunggu karena kuisnya sudah ada, yaitu hanya 1 ya. Lanjut, kita masuk ke matematika kelas 7 lagi. Nah, karena kita hanya ingin 1 kali pertemuan atau sekali sesi, kita yang ini batas akhirnya ini kita ganti terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke nilai. Untuk menilai ini tugas dari diskusi pertama. Kita tunggu nilainya. Nah, ketika ingin menilai ini kan belum ada siswanya. Selain ada kuis penjumlahan, rubrik penilaian ini sudah saya tampilkan pada RPP penilaiannya. Jadi ketika peserta didik pada diskusi menjawabnya benar atau kuncinya min 3, min 4, min 18, min 10 dan min 1, maka nanti peserta didik akan mendapatkan skor 5. Tapi ketika masih salah, di sini juga ada pedoman perskorannya dan juga nilai akhirnya kita menggunakan penjumlahan skor yang diperoleh peserta didik dibagi skor maksimal, yaitu peserta didik akan mendapat berapa skor jika mereka benar dikali 100. Ini untuk mengetahui rubrik penilaian pada diskusi 1. Nah, karena saya sudah membuat dalam 1 pertemuan berdasarkan RPP yang telah saya buat, seperti ada nanti peserta didik memperkenalkan diri agar lebih kenal dengan teman-teman yang lain, juga ada materinya, juga ada video pembelajarannya biar peserta didik lebih mudah mengetahui materinya, serta ada diskusi atau tugas yang harus dikerjakan peserta didik serta kuis yang membantu pendalaman peserta didik. Kita kembali ke matematika kelas 7. Dan inilah tampilannya matematika kelas 7 semester ganjil kurikulum
merdeka, kategori pertama atau kategori penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kita bisa buka, hasilnya akan seperti ini. Nalilah. Dengan pengaturannya seperti ini. Jadi di deskripsi ini berisi tentang apa yang akan dipelajari peserta didik. Dan peserta, nanti pesertanya bisa kita tambahkan, ini baru saya sendiri, jadi nanti kalau mau ada peserta didik yang masuk, terus nilainya seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu berdasarkan rubrik penilaian yang ada di RPP serta kuis penjumlahan yang telah saya buat. Lalu masuk ke kegiatannya yaitu forum atau diskusi, kuis tadi sudah saya buat. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga tutorial dalam membuat kelas online pada MS Model dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksinya. Dan maaf, ini pengerjaan saya masih banyak sedikit kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.